Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratul Aulia dengan NIM 242110477. Di sini saya akan presentasikan tentang buku ajar IPAS dari kelompok 1. Jadi dijelaskan di sini bahwa buku ajar ini disusun sebagai acuan dari peserta didik untuk memahami denah, kenampakan alam dan buatan, sehingga siswa diharapkan untuk termotivasi dalam belajar mandiri. Lalu selanjutnya ada daftar isi, di mana daftar isi terdapat bab aku dan lingkungan sekitarku. Di subbabnya ada yang pertama denah rumahku, yang kedua denah tempat tinggalku, yang ketiga kenampakan alam dan buatan di sekitarku, yang keempat proyek belajar, yang kelima peta konsep, dan yang keenam uji pemahaman. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menunjukkan letak kota atau kabupaten dan provinsi tempat tinggalnya pada peta konvensional atau digital. Peserta didik mendeskripsikan keragaman hayati, keragaman budaya, kearifan lokal, dan upaya pelestariannya. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi pada bab ini, peserta didik diharapkan mampu untuk membuat denah daerah di sekitar tempat tinggal, membaca denah, dan memahami pentingnya belajar tentang denah, serta mengidentifikasi kenampakan alam dan buatan di sekitarnya. Jadi dijelaskan di sini, denah adalah gambar sederhana yang menunjukkan letak suatu tempat atau ruangan jika dilihat dari atas. Denah di sini biasanya digunakan untuk membantu seseorang mengetahui posisi suatu tempat dengan mudah. Jadi, denah rumah merupakan gambaran tata letak ruangan yang ada di dalam sebuah rumah. Jadi, melalui denah rumah ini kita dapat mengetahui di mana tata letaknya ruang tamu, terus kamar tidur, dapur, kamar mandi, dan ruangan lainnya. Terus apa sih fungsinya dari denah? Denah di sini itu mempunyai fungsi yang pertama untuk mengetahui posisi setiap ruangan. Yang kedua, merancang tata letak ruangan. Yang ketiga, memudahkan mencari ruangan tertentu. Jadi contohnya ketika kita datang ke rumahnya seseorang atau gedung besar seperti rumah sakit, terus sekolah atau mall. Jadi di sini denah itu mempunyai fungsi untuk menemukan ruangan dengan cepat tanpa tersesat. Lalu materi selanjutnya yaitu jenis-jenis denah. Jenis-jenis denah di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada denah sederhana sama denah kompleks. Ini yang paling umum. Untuk denah sederhana sendiri yaitu denah yang dibuat secara sederhana atau biasanya digunakan hanya untuk keperluan sehari-hari. Contohnya yaitu ada denah rumah, denah kelas, denah tempat duduk siswa, sama denah halaman sekolah. Jadi denah ini biasanya itu tidak perlu terlalu detail dan hanya untuk menunjukkan bagian-bagian yang penting saja. Selanjutnya ada denah kompleks, yaitu denah yang dibuat dengan rancangan yang lebih lengkap dan detail. Denah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan wilayah yang lebih luas, misalnya ada daerah kawasan wisata, denah kota, terus denah perumahan, ada denah tempat wisata, dan lain-lainnya. Terus denah di sini ini juga denah kompleks ini biasanya dibuat oleh ahli perencanaan atau lembaga tertentu. Selanjutnya unsur-unsur denah. Di dalam denah itu ada beberapa unsur penting. Contohnya yaitu yang pertama ada judul. Jadi di dalam denah itu harus ada judulnya untuk menunjukkan nama atau jenis denah yang dibuat. Misalnya denah rumahku, denah sekolahku, denah lingkunganku, atau yang lain-lainnya. Dan ini tuh letaknya itu ada di bagian atasnya.
Terus yang kedua itu ada arah mata angin. Arah mata angin di sini itu digunakan untuk menunjukkan arah utara, selatan, timur, dan barat. Jadi biasanya ditandai dengan tanda panah yang menunjukkan arah utara gitu. Selanjutnya ada lokasi atau tempat. Denah di sini itu harus menunjukkan lokasi yang ingin dijelaskan, misalnya denah rumah, terus sekolah atau lingkungan tempat kita tinggal. Terus tempat yang mudah dikenali. Denah ini biasanya menampilkan tempat-tempat yang mudah dikenali seperti masjid, sekolah, taman, terus toko. Jadi memudahkan orang-orang yang mau datang ke lokasi tersebut. Dalam denah juga terdapat nama jalan yang bisa menunjukkan wilayah yang lebih luas. Jadi biasanya dicantumkan nama jalannya di bawahnya itu. Misal Jalan PB Sudirman, Jalan Mataram, dan lain-lainnya. Selanjutnya di dalam denah juga ada arah untuk menuju ke lokasi. Jadi di sini denah juga itu di dalam denah juga ada arah untuk menuju ke lokasi. Jadi di dalam denah itu juga menunjukkan jalur atau rute untuk menuju ke suatu tempat. Semisal kita mau ke rumahnya si Alvin gitu. Rutenya ke rumahnya Alvin itu bagaimana, itu dijelaskan di dalamnya denah. Lalu yang selanjutnya itu ada nama setiap tempat. Jadi di setiap ruangan atau tempat pada denah itu harus dikasih nama agar pembacanya itu tidak bingung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi denah. Jadi fungsi denah di sini itu mempunyai banyak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi denah. Jadi denah di sini itu mempunyai fungsi yang sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk arah. Jadi denah itu membantu seseorang untuk menemukan lokasinya dengan mudah. Semisal mencari ruangan di sekolah atau di ruangan di rumah sakit. Terus yang kedua, menunjukkan fungsi ruang. Jadi denah itu menunjukkan fungsi ruangan dari setiap ruangan itu apa gitu. Semisal ruang tamu itu fungsinya untuk menerima tamu, kamar tidur untuk tidur, dapur untuk memasak, dan lain-lainnya. Terus yang selanjutnya itu ada menunjukkan susunan ruang. Jadi dengan melihat denah itu kita bisa mengetahui ruangan mana yang berada di depan dan ruangan mana yang berada di belakang. Terus selanjutnya ada menunjukkan isi ruangan. Denah ini juga bisa menunjukkan benda-benda yang ada di dalam ruangan seperti posisi meja, posisi kursi, tempat tidur, dan lain-lainnya. Lalu bagaimana sih cara untuk membuat denah? Untuk cara membuat denah itu yang pertama bisa disiapkan alat dan bahan seperti kertas, pensil, penghapus, dan penggaris. Terus selanjutnya tentukan arah mata angin sesuai kondisi rumah. Yang ketiga, buat garis tepi sebagai batas rumah supaya rapi ya. Jadi di samping-sampingnya itu dikasih garis tepi. Selanjutnya, bagi ruang yang menjadi beberapa bagian yang akan menjadi ruangan. Jadi, ruangannya dikasih sekat-sekat gitu. Selanjutnya, tebalkan garis untuk menunjukkan dinding rumah. Jadi, di bagian dindingnya itu ya lebih ditebalin gambarnya gitu. Selanjutnya, beri nama pada setiap ruangan, misalnya kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, kamar mandi, seperti yang dijelaskan tadi. Terus selanjutnya ada tambahkan gambar benda agar denah lebih jelas. Jadi dikasih gambar meja, terus kulkas, tempat tidur, kursi, dan lain-lainnya.
Lalu selanjutnya, bagaimana sih cara membaca denah? Untuk membaca denah itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, membaca judul denah terlebih dahulu. Yang kedua, memperhatikan legenda atau keterangan simbol yang ada di dalam denah. Yang ketiga, melihat hubungan antara bagian-bagian denah. Yang keempat, memperhatikan jalan atau bangunan yang ada di dalam denah. Yang kelima, membaca keseluruhan denah untuk memahami lokasi dengan baik. Jadi, dengan menggunakan langkah-langkah ini, seseorang itu dapat mengetahui arah dan posisi suatu tempat dengan tepat. Lalu selanjutnya di sini ada denah tempat tinggalku. Jadi selain denah rumah, kita juga bisa membuat denah lingkungan tempat tinggal yang menggambarkan wilayah seperti perumahan, terus desa dan lingkungan di sekitar rumah kita itu ada apa aja gitu. Dimana isinya itu biasanya itu ada jalan, rumah, sekolah, taman, sungai, dan jembatan. Untuk skala denah di sini yaitu skala itu adalah perbandingan antara ukuran pada denah dengan ukuran sebenarnya. Jadi semisalnya 1 cm yang digambar pada denah itu sama dengan 1 meter pada keadaan sebenarnya. Jadi jarak pada peta sama dengan jarak pada sebenarnya gitu. Nah, skala di sini itu membantu kita untuk menggambar wilayah besar dalam ukuran kecil, tetapi tetap sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Selanjutnya ada arah mata angin. Arah mata angin adalah petunjuk arah yang digunakan untuk menentukan posisi suatu tempat. Ada arah mata angin utama, yaitu ada 4. Yang pertama utara, selatan, timur, dan barat. Dan arah mata angin tambahan yaitu timur laut, tenggara, barat daya, dan barat laut. Lalu apa sih manfaat dari arah mata angin? Jadi mempelajari arah mata angin itu sangat banyak manfaatnya. Yang pertama itu untuk menentukan arah perjalanan. Jadi semisal kita mau pergi ke pasar gitu, kita itu bisa membaca arah mata angin. Yang kedua, untuk membantu membaca peta dan denah. Jadi semisal mau membuka peta atau denah ya, kita gak bisa membaca mata angin itu juga percuma gitu. Terus yang selanjutnya ada membantu seseorang agar tidak tersesat. Yang keempat, membantu nelayan untuk menentukan arah berlayar. Jadi kalau nelayan itu kan pergi berlayar itu kadang malam hari gitu kan, pulangnya baru pagi hari. Jadi tidak tersesat gitu. Terus yang kelima, untuk menentukan arah kiblat dalam sholat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kenampakan alam. Jadi, kenampakan alam adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya itu ada gunung, bukit, sungai, danau, lembah, pantai, dan laut. Kenampakan alam ini terbentuk melalui proses alam seperti aktivitas dari gunung berapi, terus erosi, dan pergerakan tanah. Lalu selanjutnya di sini ada kenampakan alam daratan. Jadi kenampakan daratan itu bentuk alam yang ada di daratan, contohnya yaitu gunung, bukit, lembah, dataran rendah, tanjung, dan pantai. Pantai itu termasuknya daratan ya, karena kan di pantai itu masih belum ada airnya gitu. Airnya itu kan di laut gitu. Terus karena ada kenampakan alam daratan, ada juga kenampakan alam perairan. Nah, itu apa saja? Jadi yang pertama itu ada sungai, danau, rawa, laut, teluk, dan selat. Terus air untuk di sungai dan danau itu biasanya air tawar ya teman-teman. Sedangkan air laut itu asin. Nah, jika tadi itu saya menjelaskan tentang kenampakan alam, di sini itu saya akan menjelaskan tentang kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah bentuk lingkungan yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tempat tinggal kita atau keperluan kita sehari-harinya gitu. Contohnya itu ada rumah, sekolah, jalan, jembatan, pelabuhan, bendungan, dan taman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu yang pertama, denah adalah gambar yang menunjukkan letak suatu tempat dari tampak atas. Terus yang kedua, denah membantu kita mengetahui posisi suatu tempat dengan mudah. Yang ketiga, denah memiliki unsur penting seperti judul, arah mata angin, simbol, dan nama tempat. Yang keempat, dalam lingkungan terdapat kenampakan alam dan kenampakan buatan. Terus yang kelima, kenampakan alam terbentuk secara alami, sedangkan kenampakan buatan dibuat oleh manusia.
Jadi, dengan memahami denah itu, kita dapat mengenali lingkungan sekitar kita dengan lebih baik dan tidak mudah tersesat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.